Selamat datang di channel ASN Amawa. Transformasi dari pengolahan kinerja pegawai ASN sesuai dengan Permen PAN 6 ini. Sebelumnya memang mungkin Bapak Ibu mengetahui bagaimana kita menyusun SKP sesuai dengan Perka 1 gitu kan ya. Perka 1 eh, Perka 1 BKN tahun 2013 yang mana merupakan pelaksanaan dari PP 46 tahun 2011. Nah, ini memang sangat lama ya kita gunakan dari 2011 sampai dengan 2021 ya sampai muncul Permen PAN 8 tahun 2021 yang merupakan amanat dari Undang-Undang 5 tahun 2014 turunannya PP 30 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Namun 6 bulan kemudian kita merubah Permen PAN 8 tahun 2021 menjadi Permen PAN 6 tahun 2022, di mana memang saat itu kita sudah mulai kedatangan ada status baru yaitu P3K. Sebenarnya Permen PAN 6 ini juga berlaku untuk teman-teman P3K yang akan dinilai kinerjanya di tahun 2023 atau 2022. Jadi nanti kami akan sedikit cerita tentang bagaimana kita merencanakan atau menyusun SKP sesuai dengan Permen PAN 6 tahun 2022 ini. Nah, kalau kita bicara pokok-pokok pengaturan di Permen PAN 6 tahun 2022, ini juga sebenarnya konsepnya kita ambil sesuai dengan PP 30 tahun 2018, di mana pengolahan kinerja merupakan sebuah sistem pengelolaan bagaimana kita mengukur atau melihat kinerja dari pegawai kita apakah telah sesuai dengan kinerja dari organisasi atau tidak. PP 30 pun menitik beratkan bahwa kinerja individu tentu disesuaikan atau berdasarkan dari kinerja dari organisasi. Sehingga nanti penilaian kinerjanya pun atau evaluasinya tentu kita akan melihat apakah kinerja organisasi kita sudah baik atau tidak. Makanya nanti distribusi dari penilaian kinerja individu sesuai dengan distribusi dari kinerja organisasi. Begitu juga untuk perencanaannya. Nanti perencanaan kinerjanya kita lihat bagaimana kita cascading atau kita jabarkan kinerja organisasi sesuai dengan kinerja organisasi ke dalam kinerja individu. Di mana nanti kita juga melihat ada indikator kinerja dari individu, apa saja targetnya dalam tahunan, dalam periodiknya, nanti kita akan susun di perencanaan kinerja. Kemudian ketika sebuah sistem dimulai dari perencanaan, kemudian selanjutnya ada pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja ini yaitu ketika pegawai sudah melaksanakan kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun di awal tahun, kemudian juga pimpinan harus memberikan feedback terhadap kinerja yang dihasilkan atau hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai tersebut. Nah, feedback ini merupakan bagian dalam melakukan penilaian kinerja. Jadi feedback ini juga harus diberikan oleh pimpinan kepada pegawai untuk menjaga motivasi kerja tim, kemudian mungkin ada target yang harus disesuaikan, ada penyesuaian terhadap target yang harus disesuaikan. Nah, ini dilaksanakan di kinerja, di pelaksanaan kinerja. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi kinerja ini nanti dilakukan secara periodik atau secara tahunan. Apa saja kendalanya, apa saja yang harus kita sesuaikan sesuai dengan periodiknya. Nah, itu nanti akan dilakukan di tahap yang ketiga, yaitu evaluasi kinerja. Selanjutnya terakhir di tahap yang terakhir dalam suatu sistem yaitu adanya penghargaan, pengakuan ataupun sanksi di mana hasil dari penilaian kinerja atau evaluasi kinerja di tahap 3 ini akan dihargai, akan diakui atau justru akan diberikan sanksi. Nah, saat ini mungkin penghargaan dalam bentuk finansial kita sedang susun kebijakannya, namun yang bentuknya bukan berbentuk finansial mungkin sudah dapat dilaksanakan. Misalnya nanti ada pemberian pengembangan kompetensi, prioritas pengembangan kompetensi, nanti mungkin ada promosi. Nah, semuanya nanti berdasarkan hasil dari penilaian kinerja. Nah, kembali lagi untuk saat ini karena fokus kita di awal tahun ya Bapak Ibu, kita di awal tahun 2024. Mungkin teman-teman di sini
kita akan fokuskan bagaimana melakukan perencanaan kinerja karena kemarin kita di tahun 2023 sampai akhir tahun kita sudah melakukan evaluasi, mungkin Bapak Ibu sudah menerima hasil evaluasi. Nah, di awal tahun ini kita diminta untuk merencanakan kinerja. Nah, catatannya dari perencanaan kinerja ini yaitu kita sudah tentu saja melihat atau menerima perjanjian kinerja unit kerjanya seperti apa. Nah, perjanjian kinerja unit yang disepakati atau ditetapkan oleh pimpinan unit telah disepakati oleh pimpinan kerja unit kerja di bawahnya itu didapatkan dari rencana kerja tahunan. Nah, rencana kerja tahunan ini tentu kita lihat dari rencana strategis yang telah ditetapkan 5 tahunan. Nah, kemudian tahunannya kita lihat di 2024 ini apa yang harus kita laksanakan di unit kerjanya seperti apa. Nah, ketika telah menerima perjanjian kinerja unit kerjanya, maka kemudian indikator kinerja untuk semua jabatan pimpinan tinggi ini nanti akan kita cascading atau kita breakdown kepada masing-masing pegawai atau anggota di tim tersebut, di unit kerja tersebut seperti apa, tentu saja sesuai dengan ruang lingkup jabatannya, jenjang jabatannya. Nah, ini nanti kita akan lihat peran dan hasil masing-masing jabatan yang ada di unit kerja tersebut. Nah, ini juga tentu akan mempertimbangkan organisasi dan tata kerjanya seperti apa, tugas unitnya seperti apa, karena kadang ketika kita melihat perjanjian kinerja unit, tugas-tugas rutin di unit tersebut kadang tidak tercermin di dalam perjanjian kinerja unit tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan menyusun indikator kinerja untuk masing-masing pegawai yang ada di dalam unit tersebut, kita perlu melihat organisasi dan tata kerja ini outputnya apa saja. Ada yang bentuknya strategis, ada yang bentuknya rutin. Nah, ini nanti perlu kita lihat satu persatu dan kita perlu breakdown ke masing-masing pegawai yang ada di dalamnya. Nah, untuk melakukan cascading dari kinerja organisasi kepada kinerja individu, di Permen 46 ini kita mendorong apa yang disebut dengan dialog kinerja. Nah, sejak tahun 2022 atau sebelumnya mungkin kita sebenarnya sudah mengenal apa yang disebut dialog kinerja tersebut. Dialog kinerja itu merupakan dialog antara pegawai dan pimpinan. Kalau sifatnya individu mungkin dialog kinerja individu yang dilakukan oleh pegawai dan pimpinan untuk menyepakati output-output yang harus dihasilkan oleh pegawai pada saat itu. Entah itu bentuknya periodik, entah itu bentuknya nanti tahunan. Nah, ketika kita merencanakan tahunan, kita secara bersamaan dengan pegawai lain, misalnya dalam satu forum melakukan suatu dialog untuk menentukan peran saya sampai mana, hasil saya sampai mana dalam 1 tahun ini. Nah, dari situlah kemudian ada strategi-strategi dari pimpinan yang perlu ditindaklanjuti, dijabarkan bentuknya seperti apa. Nah, itu mungkin dialog kinerja yang dilakukan di awal tahun. Jadi kami sangat menyarankan Bapak Ibu di awal tahun ini sudah mulai melakukan dialog kinerja setelah menerima perjanjian kinerja unitnya seperti apa. Kita lihat apa saja indikator kinerja yang harus dicapai di unit tersebut. Kemudian kita akan breakdown ke masing-masing pegawai. Itu untuk dialog kinerja individu. Namun kita juga punya dialog kinerja organisasi, DKO, DKI. Dialog kinerja organisasi ini tadi sebenarnya dilakukan sebelum ada perjanjian kinerja unit. Nah, ketika menurunkan rencana strategis di tiap organisasi, kemudian diturunkan kepada unit-unit kerja, disitulah dilaksanakan dialog kinerja organisasi. Nah, ketika kita melakukan dialog kinerja individu, banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada pimpinan. Misalnya, ketika bentuknya, outputnya adalah hal-hal yang bentuknya strategis, maka dapat ditambahkan beberapa hal seperti sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawabannya seperti apa, dan konsekuensinya apabila kinerja tersebut tidak dapat dilaksanakan. Misalnya ketika kita diharapkan bekerja dalam tim, ketika ditunjuk menjadi ketua tim, sumber daya apa yang dibutuhkan? Misalnya kita perlu beberapa anggota, terus kemudian peran dari tiap anggota itu seperti apa? Apakah ada peralatan penunjang yang harus ditambahkan? Nah, itu perlu disampaikan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.
Kemudian bagaimana skema pertanggungjawabannya? Nah, itu skema pertanggungjawabannya misalnya kita akan laporkan dalam tiap bulan perkembangannya, kita akan melakukan dialog lanjutan setiap minggunya. Nah, itu perlu disepakati juga. Dan bagaimana konsekuensinya ketika kinerja tersebut tidak dapat tercapai. Nah, memang tidak semua hasil kinerja itu hasil kerja perlu kita tambahkan hal-hal sebagaimana disebutkan tadi. Namun ini biasanya hal-hal yang sifatnya strategis, perlu percepatan, kemudian menjadi prioritas dari unit. Nah, ini perlu kita tambahkan hal-hal seperti yang tadi disebutkan. Namun ketika hal-hal sifatnya hanya rutin yang memang hanya dilaksanakan bisa oleh orang per orang, mungkin hal ini tidak perlu ditambahkan. Nah, kemudian ini tadi sudah kami sampaikan hasil dari dialog kinerja tadi, dukungan sumber daya, konsekuensi, ada indikator di dalamnya, serta skema pertanggungjawabannya kita buatkan lengkap, dan ini akan menjadi sasaran kinerja pegawai tersebut, atau kita biasa sebutnya SKP. Nanti bagaimana SKP tersebut harus ditetapkan di awal tahun, dan akan menjadi perencanaan kita tahunan. Namun penyesuaian atau ketika kemudian kinerja tersebut telah dilaksanakan, ada hal-hal yang perlu disesuaikan dari perencanaan itu dimungkinkan, silakan untuk dilakukan. Jadi nanti ketika mungkin di beberapa hal ada perubahan prioritas gitu kan, ada perubahan strategi. Nah, mungkin hal-hal yang kita sudah rencanakan, sudah ditetapkan di awal tahun akan perlu disempurnakan, akan perlu disesuaikan. Hal itu dapat dilakukan sepanjang dialognya sudah dilaksanakan, kemudian sepanjang pimpinan unitnya atau pejabat penilai kinerjanya sudah terinfo dan kemudian menyepakatinya. Nah, itu beberapa hal di awal tahun yang mungkin bisa kita laksanakan. Kemudian dialog kinerja ini tadi yang kami sampaikan dilakukan pada saat merencanakan kinerja pada awal tahun. Kita akan dikumpulkan, misalnya kita di awal tahun itu ada dialog kinerja dan refleksi gitu ya. Refleksi itu misalnya apa saja hal-hal di tahun 2023 yang belum dapat tercapai, kemudian kendalanya apa, mungkin di 2024 ada perubahan terhadap strategi tersebut, ada beberapa hal yang harus ternyata prioritas kita laksanakan. Nah, itu kita bisa diskusikan di awal tahun melalui dialog kinerja tadi. Kemudian kita akan membagi peran kepada semua anggota dalam unit kerja beserta hasil yang diharapkan sesuai dengan jenjang jabatannya. Kemudian jika diperlukan terkait dengan perilaku, karena ketika kita bicara kinerja, ada dua hal di dalamnya, ada hasil kerja dan tentu perilaku. Jadi kita bicara hasil kerja di tiap unit diturunkan, dikascadingkan, namun nanti perlu dilengkapi dengan perilaku kerja, di mana di awal tahun juga perlu ada ekspektasi khusus dari pimpinan terkait dengan perilaku kerja tersebut. Apakah misalnya perilaku kerja tersebut mendukung dari pencapaian hasil kerjanya. Misalnya ketika kita bicara di unit pelayanan. Nah, kita bicara perilaku kerjanya adalah berorientasi pelayanan. Bagaimana nanti ekspektasi khusus yang diharapkan pimpinan kepada unit pelayanan tersebut seperti apa? Apakah ada perilaku khusus agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal seperti itu. Nah, itu adalah ekspektasi khusus yang diperlukan ketika kita mencapai target kinerjanya. Kemudian ada peran hasil yang dituangkan dalam indikator kinerja pegawai. Nah, ketika kita diberikan peran, bagaimana nanti peran dan hasil tersebut bisa diukur oleh pimpinan. Nah, itu yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja itu adalah bagaimana suatu kinerja itu bisa diukur. Apakah nanti dengan jumlahnya semakin banyak semakin baik? Nanti kita bicara kualitas, apakah dengan outputnya cuma satu tapi kualitasnya nanti yang diukur, ataukah nanti diukur dengan waktu, karena biasanya kita tahunan diukur dengan waktu. Semakin cepat semakin baik gitu kan, begitu kita mendapatkan disposisi, semakin cepat kita proses semakin baik. Nah, ini nanti ukuran-ukuran keberhasilan dari suatu hasil kerja itulah yang disebut dengan indikator kinerja. Kemudian peran hasil semuanya termasuk indikator dan rencana kinerja tersebut dituangkan dalam SKP. Nanti kita akan bicara bagaimana kita akan menyusun suatu SKP. Nah, ini adalah mekanisme atau proses bisnis bagaimana kita menyusun perencanaan kinerja. Kita mulai dari dialog kinerja, kemudian ada strategi-strategi dari pimpinan, kemudian kita turunkan peran hasilnya kepada pegawai yang ada di dalam
unit tersebut. Nah, memang di Permen 46 kita mengenal ada yang disebut dengan matriks peran dan hasil. Matriks peran dan hasil sebenarnya hanya instrumen atau tools bagi Bapak Ibu sekalian ketika kita akan menuangkan peran dan hasil masing-masing pegawai dalam unit tersebut seperti apa. Misalnya saya analis kebijakan muda, peran hasil saya sampai mana dalam suatu output. Walaupun mungkin outputnya sama, tapi peran saya untuk mencapai keberhasilan output itu seperti apa, itulah nanti yang dituangkan di matriks peran dan hasil. Jika itu diperlukan, Bapak Ibu silahkan menggunakan matriks peran dan hasil tersebut, karena itu berupa tools ya, bantuan ketika kita melakukan dialog kinerja. Nah, setelah kita melakukan dialog kinerja untuk menyusun matriks peran dan hasil, kita tambahkan nanti ada indikator di dalamnya, indikatornya seperti apa sesuai dengan rencana kinerja pegawai tersebut, dan itulah nanti yang dituangkan dalam SKP pegawai. Indikator kinerja pegawai atau indikator kinerja individu ini ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap pegawai. Nah, tadi ukuran keberhasilan dapat diukur dari semakin banyak semakin baik atau bentuknya nanti kuantitas ataupun kualitas berdasarkan misalnya apakah substansinya kualitas, misalnya nanti ketika kita bicara surat kualitasnya apakah sudah tidak ada typo misalnya atau substansi yang disampaikan sudah sesuai. Nah, itu kita bicara kualitas. Kemudian waktu semakin cepat semakin baik. Nah, misalnya kalau bicara waktu ini biasanya eh, apa namanya kecepatan dari hasil kerja yang kita hasil kerja yang dihasilkan ini itulah yang diukur. Biasanya tentu ditunjang dengan adanya SOP ya atau proses bisnis atau SOP dari tiap-tiap pencapaian hasil kerja. Kalau kita bicara pelayanan pasti ada kecepatan waktunya sesuai dengan SOP gitu kan. Kemudian kalau kita bicara surat, bagaimana kita menindaklanjuti surat beserta sampai dia ditetapkan itu SOP-nya seperti apa. Nah, itu kita akan ukur berdasarkan capaiannya. Misalnya untuk menghasilkan satu surat, apakah telah sesuai SOP atau belum, atau di atas atau di bawah SOP. Nah, itu menjadi bagian bagaimana mengukur kinerja dari individu. Nah, ukuran keberhasilan ini tadi dapat dinyatakan dengan kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa memilih bentuknya apakah kualitatif maupun kuantitatif. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengenal apa itu indikator, bagaimana kita merencanakan suatu kinerja, nah inilah nanti yang akan kita tuangkan di dalam SKP pegawai. SKP pegawai di Permen 46 ada dua pendekatan tadi, baik maupun dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif. Karena nanti sejatinya di akhir penilaian kita akan menggunakan kualitatif. Karena menilaikan kinerja pegawai dengan menggunakan kuadran, kuadrannya sumbu X-nya adalah hasil kerja dan sumbu X-nya adalah perilaku kerja dan sumbu Y-nya adalah hasil kerja. Nah, itu kita menggunakan pendekatannya kualitatif. Tapi jika diperlukan bentuk kuantitatifnya, kami persilahkan Bapak Ibu menyesuaikan. Jadi memang pendekatan kualitatif di Permen 46 ini kita bagi tiga, ada yang di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi, karena bentuknya kualitatif. Namun ketika sesuai ekspektasi ini memerlukan kuantitatif di bawahnya, silakan Bapak Ibu mengatur sendiri di internalnya seperti apa, agar lebih memudahkan. Karena kadangkala ketika kita bicara kualitatif di tiap orang itu nanti maknanya akan berbeda-beda. Bisa saja antara pimpinan satu dan pimpinan yang lain, makna sesuai ekspektasi di sini nanti akan berbeda. Nah, ini yang perlu memang masing-masing pimpinan juga perlu atau sering harus melakukan diskusi atau kalibrasi bagaimana melakukan penilaian untuk pegawai yang ada di unitnya. Nah, itu untuk pendekatannya kualitatif. Namun yang untuknya pendekatan yang kuantitatif mungkin sudah sering Bapak Ibu laksanakan. Misalnya nanti ketika kita bicara nanti targetnya kuantitasnya berapa, kemudian tercapainya berapa, nah bagaimana mengukurnya untuk hasil kerja tersebut, nah itu nanti pendekatannya kuantitatif. Silahkan yang biasa menggunakan kuantitatif, silahkan menggunakan kuantitatif, yang bisa beralih ke kualitatif, silahkan untuk disesuaikan dengan kualitatif. Nah, ini kami sedikit contohkan bagaimana menyusunkan atau mengkasket kinerja di tahun 2023 untuk ASDEP-nya kita. Kami di ASDEP peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, ini unit eselon 2-nya kita.
PK di tahun 2023 ada beberapa output yang harus dilaksanakan. Di sini ada 3 output kebijakan, ada yang bentuknya strategis dan rutin. Kemudian ada MONEF, pengolahan kinerja pegawai pada instansi pemerintah, karena tahun 2023 kita sudah melaksanakan MONEF terhadap instansi pemerintah yang telah menerapkan Permenpan 6. Kemudian terakhir ada draft roadmap sentralisasi payroll. Nah, ketiga output inilah yang perlu nanti kita cascadingkan kepada pegawai yang ada di unit tersebut. Nah, di sini kami contohkan misalnya ketika kita bisa ketika kita cascadingkan kebijakan tersebut menjadi strategis dan rutin. Nah, ini nanti kita sebutkan siapa saja PIC-nya. Misalnya ketika PIC untuk kebijakan strategis ini misalnya ada AA, jabatannya misalnya Anjak Muda dan ditunjuk sebagai ketua karena bentuknya strategis dan memerlukan anggota tim. Kemudian perannya sampai mana? Perannya sampai ditetapkan misalnya atau disampaikan kepada Kumham karena bentuknya adalah kebijakan. Kemudian hasilnya tentu peraturan menteri yang telah diharmonisasikan. Nah, ini sebenarnya sama dengan matriks peran dan hasil MPPH di Permenpan 6, namun ini kita buatkan lebih sederhana. Nanti dari kebijakan strategis tersebut, AA ini yang ditunjuk sebagai ketua. Misalnya ada anggota BB, maaf ini ketuanya AA, jabatan Anjak Muda, tapi nanti kemudian dia perlu BB untuk Anjak pertama. Perannya di sinilah yang perlu kita diskusikan. Peran AA sampai mana, peran BB sampai mana. Kenapa? Karena kita mengklaim output yang sama. Jadi nanti jangan sampai di ujung jadi klaim-klaiman output gitu. Padahal kita bekerja sama untuk mencapai output tersebut. Tapi perannya harus jelas. Yang Anjak Muda sampai mana, Anjak pertama sampai mana. Nah, peran-peran ini ketika kemarin kita ketika kita bicara butir kegiatan sebenarnya ini kelihatan gitu. Tapi begitu butir kegiatannya dicabut, peran-peran ini jadi cenderung tidak terlihat karena butir kegiatan itu kan mencerminkan kegiatan dan outputnya gitu kan. Tapi kemudian kan kita punya ruang lingkup pekerjaan. Nah, ruang lingkup ini yang sifatnya umum, pimpinanlah yang lebih tahu bagaimana membagi peran untuk tim yang ada di bawahnya. Nanti pelaksana seperti apa, Anjak Muda bagaimana, Anjak pertama seperti apa. Nah, ini tentu peran dari pimpinan sangat diperlukan terkait hal ini. Jadi jangan sampai nanti misalnya nanti Madya hanya hanya tugasnya mungkin lebih mudah gitu kan. Nah, ini yang perlu nanti didiskusikan di awal tahun. Madya itu perannya sampai mana, muda sampai mana. Eh, inilah nanti kita tuangkan di dalam matriks peran dan hasil dan ini dasar kita ketika akan menyusun SKP. Nah, kemudian ketika kita bicara kebijakan rutin yang bentuknya hanya bisa dilakukan oleh orang per orang. Nah, ini untuk untuk orang per orang mungkin nanti perannya sampai mana? Apakah sampai ditetapkan atau sampai harmonisasi? Nah, ini nanti dituangkan juga dalam matriks peran dan hasil. Jadi ada yang bentuknya strategis, misalnya nanti membutuhkan tim, tapi ada yang bentuknya rutin yang hanya bisa dilaksanakan oleh orang per orang. Nah, ini kemarin kita laksanakan seperti ini, dan ketika peran ini jelas, nanti masing-masing pegawai yang ada di dalam unit tersebut sudah jelas arahnya apa yang harus dilaksanakan dalam tahun berjalan tersebut. Nah, ketika dituangkan di dalam SKP, misalnya contoh untuk AA, rencana kinerja pimpinan yang diintervensi, tadi kita bicara kebijakan manajemen kesejahteraan. Rencana hasil kerjanya sampai mana? Sampai diharmonisasikan. Karena AA tadi misalnya perannya sampai harmonisasi. Ketika kita bicara aspek, di sini kita pakai kualitas, karena yang dihasilkan hanyalah satu kebijakan. Tapi kalau kita nanti bicaranya lebih dari satu kebijakan, mungkin semakin banyak semakin baik, nanti kita akan pakai aspeknya adalah kuantitas. Indikatornya apa? Indikatornya peraturan menteri yang diharmonisasikan tepat waktu. Jadi kita harus bikin juga rencana aksinya. Tepat waktu yang dimaksud apakah 6 bulan, kita bikin timelinenya 6 bulan. Nah, capaian terhadap rencana aksi ini juga nanti akan diukur misalnya dengan evaluasi periodik. Tapi kalau misalnya yang ini, yang tahunan, ini kita akan bikinkan tahunannya dulu, baru nanti kita turunkan ke dalam perencanaan periodiknya seperti apa, timeline-nya untuk mencapai sampai diharmonisasi ini seperti apa. Nah, kemudian ketika misalnya
AA juga punya pekerjaan yang rutin yang hanya dilaksanakan orang per orang, rencana hasil kerjanya seperti apa, indikator kinerjanya juga bagaimana nanti dituangkan juga semuanya. Tapi nanti kalau dia BB ini adalah bagian dari AA, outputnya sama-sama kebijakan tapi targetnya berbeda. Targetnya misalnya hasil analisis dan implementasi yang dapat dipergunakan untuk pengaturan dalam Permenpan. Jadi misalnya BB ini tugasnya mengumpulkan analisis dan implementasi yang ada untuk didraftingkan, untuk dituangkan di dalam peraturan menteri. Nah, ini contoh pembagian peran dan hasil. Nah, inilah yang harus jelas dari pimpinan agar nanti ketika kita dinilai itu juga jelas. Jadi jangan sampai outputnya sama, tapi peran kita nggak jelas, kita kita di mana, yang lain di mana. Nah, ini memang perlu perencanaan dan dilakukan di awal tahun ketika melaksanakan dialog kinerja. Selain SKP, tadi kita perlu juga ekspektasi khusus dari pimpinan terkait dengan perilaku kerja tersebut, berakhlak, dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, apa saja perilaku yang perlu atau ditambahkan secara khusus oleh pimpinan di awal tahun seperti apa, tentu saja sesuai dengan hasil kerja yang diharapkan. Nah, ini nanti akan menjadi satu kesatuan ketika kita akan menyusunkan SKP. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian bahan diskusi kita pada pagi hari ini terkait dengan perencanaan kinerja pegawai ASN. Kami persilahkan bagi teman-teman yang nanti ingin berdiskusi ya terkait hal ini. Namun sebelumnya kami kembalikan dulu kepada moderator Mbak Vina. Silakan. Dan dilakukan di awal Baik, terima kasih Budian untuk penyampaian materinya terkait dengan perencanaan kinerja. Baik, untuk saat ini langsung saja ya Bu ya kita buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin kita lihat dulu dari Zoom meeting. Di sini ada Bapak Rido dari bagian organisasi Kabupaten Goa yang sudah raise hand. Izin Bapak kami persilahkan Bapak untuk pertanyaannya. Silahkan untuk di-unmute Bapak Rido. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dina, Ibu Dian, dan seluruh peserta meeting siang hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido dari bagian organisasi Kabupaten Goa. Nah, beberapa hal yang ingin mungkin saya tanyakan kepada Ibu narasumber. Yang pertama terkait dengan kinerja-kinerja organisasi dan individu. Nah, kami di Kabupaten Goa sudah punya poin kinerja untuk setiap SKPD, sehingga kinerja organisasi sampai ke level individu itu sudah ditetapkan kinerjanya berdasarkan perjanjian kinerja sebab akibat jika maka, sehingga satu kinerja dengan kinerja yang lain itu saling terkait. Ada memang beberapa pegawai yang tidak berkontribusi langsung ke kinerja organisasi, sasaran kinerjanya itu berdasarkan itu yang pertama. Seperti apa jika seperti itu? Jadi tidak ada lagi dialog ceritanya karena sudah ada artinya tidak ada lagi dialog kinerja untuk beberapa pegawai karena sudah ditetapkan di kinerjanya berdasarkan pohon kinerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah saya pernah membaca surat edaran Menpan itu isinya kurang lebih seperti ini. Jika target organisasi itu terrealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, maka tidak mungkin semua pegawai yang ada di satu organisasi itu kinerjanya baik. Pasti ada yang kinerjanya yang kurang baik. Kecuali target yang realisasi yang melebihi target, itu semua pegawai yang ada di dalam itu bisa berpredikat baik. Nah, apalagi kalau misalnya kinerjanya tidak sesuai target. Kecuali realisasi itu melampaui target yang sudah ditetapkan, maka semua individu yang ada di satu organisasi itu bisa berpredikat baik. Namun kenyataannya yang saya melihat bahwa mungkin karena tidak ada pegawai yang mampu organisasi, sehingga mungkin semua pegawai ini diberikan kinerja baik. Seperti itu. Ya, meskipun mungkin capaian organisasi itu tidak sesuai
target atau misalnya realisasinya di bawah target yang sudah ditetapkan, tapi di sisi lain semua pegawai mendapatkan predikat baik. Padahal kan memang logikanya bahwa ketika capaian organisasi tidak sesuai dengan target, maka pegawai yang ada di dalam itu berkontribusi atas capaian itu. Sehingga mungkin tidak semua pegawai yang berpredikat baik. Nah, apakah SKP ke depan itu akan dievaluasi berdasarkan capaian organisasi seperti itu? Misalnya beberapa organisasi misalnya tidak sesuai target, maka ada evaluasi bahwa predikat yang dikeluarkan oleh pimpinan ini tidak sesuai dengan misalnya ya edaran Menpan. Kemudian yang ketiga, apakah nanti ada evaluasi bahwa evaluasi SKP itu sesuai dengan laporan kinerja OPD yang dikirim setiap tahun? Ya, kan mungkin sebagian orang di SKP kinerjanya dia buat 100% atau sesuai dengan target. Tapi di sisi lain di laporan kinerja yang merupakan uh, apa evaluasi dari kinerja organisasi itu kan merupakan PK-nya eselon 2. Kemudian tidak sinkron dengan capaian di laporan kinerja. Itu mungkin 3 pertanyaan yang bisa saya ajukan untuk saat ini, dan mungkin setelah dijawab nanti izinkan mungkin saya menambahkan atau mungkin sedikit mengklarifikasi. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Ridho. Untuk pertanyaannya ada 3 ya Pak ya. Yang pertama terkait dengan pohon kinerja. Apabila memang sudah ada pohon kinerja, kita perlu dialog atau tidak. Kemudian yang kedua terkait dengan surat edaran Menpan ya Pak nomor 3 tahun 2023 terkait dengan capaian organisasinya gitu. Apakah nanti untuk distribusi predikatnya juga. Dan kemudian yang ketiga terkait dengan laporan untuk di setiap OPD-nya. Mungkin seperti itu Bu Dian, kami persilahkan. Ya, Pak Rido, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kami izin diskusi ya Pak, diskusi dan menanggapi apa yang Bapak sampaikan, bahwa tadi Kabupaten Goa mungkin sudah menetapkan adanya pohon kinerja ya Pak, pohon kinerjanya sudah sampai kepada individu. Nah, apakah masih diperlukan dialog kinerja? Nah, pohon kinerjanya itu apakah telah memuat semua output ya Pak, semua output yang dikascadingkan dari organisasi sampai kepada individu. Jika memang semua outputnya sudah terjabarkan, karena kadang perlunya dialog itu ketika misalnya ketika kita menyusunkan pohon kinerja itu yang kita lihat hanya dari rencana strategis, prioritas dan yang lain. Mungkin hanya sampai prioritas. Namun ketika kita bicara hal-hal rutin yang harus yang harus dihasilkan di unit tersebut pun kadang tidak ada gitu ya Pak. Nah, mungkin ketika mungkin semua outputnya Bapak rasa telah ada, telah sesuai, nggak perlu dialog kinerja, nggak apa-apa Pak. Namun ke depan ketika kinerja itu dilaksanakan, kemudian ada hal-hal yang perlu ditambahkan, nah itu mungkin nanti perlu adanya dialog ya Pak. Tetap adanya dialog ketika pelaksanaan kinerja dilaksanakan, ada hal-hal yang perlu ditambahkan, dikurangkan, atau disampaikan, ada hal-hal detail yang harus didetailkan gitu kan. Nah itu mungkin nanti ke depan juga kita perlu lihat hal tersebut, apakah perlu dialog lanjutan atau seperti apa. Jadi dialog kinerja di sini memang tadi kami sampaikan cascading ya Pak dari PK kepada individu. Nah, namun mungkin Bapak sudah rapi membuatkan pohon kinerjanya dari ujung ya sampai kepada individunya. Jadi kalau itu sudah sesuai, ya mungkin dialog kinerja awal tahunnya mungkin tidak perlu. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, nah nanti perlu kita kesepakati juga antara pimpinan dan pegawai. Kemudian yang selanjutnya tadi kita bicara organisasi ya Pak, SKP, apakah SKP ke depan sesuai dengan organisasi? Nah, benar Pak. Jadi mungkin kalau Bapak sudah terinformasi, kami punya SE3 Pak tahun 2023 tentang penetapan predikat kinerja individu, dan di dalamnya kita juga sedikit menyampaikan terkait dengan bagaimana kita menilai kinerja dari organisasi. Ya kan Pak, memang di dalam SE tersebut kami buatkan umum bagaimana menilai kinerja organisasi itu
sesuai dengan proses dan hasil ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah proses dan sumbu Y-nya adalah hasil. Nanti ketika kita bicara proses, apakah atau bagaimana cara suatu unit itu mencapai kinerja atau mencapai targetnya itu prosesnya bagaimana? Apakah ada perubahan terhadap pencapaian proses? Ada inovasi-inovasi tertentu, misalnya proses bisnisnya berubah dari misalnya 5 tahapan menjadi 2 tahapan. Nah, itu kan ada hal-hal yang berubah, ada inovasi-inovasi yang mungkin dilakukan oleh unit tersebut. Kemudian kita juga lihat sumbu Y-nya sebagai hasil. Nah, memang unit kerja atau organisasi saat ini dinilainya berdasarkan hal tersebut, Pak, untuk saat ini ya, karena memang kita menunggu adanya kebijakan tentang penilaian kinerja organisasi yang sedang disiapkan oleh teman-teman di Deputi Reformasi Birokrasi. Nah, sampai saat itu belum ada. Kalau Bapak punya bagaimana cara menilaikan kinerja organisasi, kami persilahkan. Karena kalau di Menpan sendiri, selama aturan itu belum ada, tahun lalu Pak, kami menilaikan kinerja unit itu berdasarkan capaian PK-nya. Kita lihat target dari organisasi seperti apa dan realisasinya seperti apa, itulah yang akan kita nilaikan. Apakah Bapak akan menilaikan rata-rata atau ada normalisasi-normalisasi di setiap hasil kerja yang harus kita lihat agar nggak pukul rata gitu ya. Kadang rata-rata itu kan menutup target-target yang kecil gitu, tapi ada target satu yang besar. Akhirnya kalau pakai rata-rata itu lebih menguntungkan. Ada hal-hal dari teman-teman organisasi juga menyiapkan detail terkait bagaimana menilai organisasi. Tapi dari apa yang Bapak sampaikan benar sekali bahwa nanti ketika nilai organisasinya dapat gitu ya Pak, ada nilai organisasinya, kemudian pegawai akan didistribusikan sesuai dari kinerja organisasi tersebut. Jadi yang Bapak sampaikan benar, apakah nanti organisasi yang nilainya baik, orang-orang yang dalam pegawainya ya cerminannya akan banyak baik gitu ya Pak. Nanti ketika nilai organisasinya cukup, ya nggak mungkin juga semua pegawai yang ada di dalam organisasi cukup itu akan bernilai baik gitu. Pasti mayoritas akan nilainya cukup. Nah, arahnya ke sana. Bahkan SE kita juga memaksa pimpinan untuk mengklasifikasikan pegawai sesuai dengan kinerja dari unitnya. Kami punya guiding di SE tersebut. Ketika nanti kita bicara unit organisasi yang istimewa, cuma ada 2 predikat pegawai yang ada di dalamnya, yaitu istimewa atau sangat baik dan baik. Nah itu. Tapi ketika nanti bicara unitnya baik, nggak semuanya juga baik dan sangat baik juga, Pak. Nanti harus ada yang cukup di dalamnya. Nah, ini kita sementara di SE itu kami ingin ingin semua pimpinan itu bisa membedakan antara pegawai satu dan pegawai lain ini hasil kerja dan perilakunya kita bandingkan mana yang baik, mana yang sangat baik, mana yang cukup. Nah, arahnya ke sana. Agar apa? Agar nanti kita bisa melihat bahwa organisasi baik ini ya di dalamnya memang orang-orang baik gitu. Orang-orang kalau organisasinya istimewa, maka pegawai yang ada di dalamnya pasti mayoritas adalah istimewa. Logikanya seperti itu. Nanti arahnya akan ke sana, Pak. Nah, kemudian tapi terkait juga dengan pertanyaan ketiga yang Bapak sampaikan bahwa nanti evaluasi organisasi bisa saja disesuaikan gitu kan, Pak ya. Bisa saja nanti laporannya tidak sinkron antara laporan kinerja dan evaluasi dari organisasi. Jadi memang kalau kita bicara nanti penilaian organisasi, memang harus ada unit yang menilaikan organisasi tersebut, Pak. Jadi nanti kita akan buatkan siapa saja nanti yang akan menilai unit kerja OPD sampai kepada bawahnya itu, siapa nanti yang akan menilaikan, apa saja yang dinilai, apakah kita hanya menilai capaian terhadap target saja gitu kan, atau ada hal-hal lain yang harus dinilaikan gitu kan. Nah, itu nanti kita akan buatkan guideline-nya seperti itu. Jadi sudah jelas siapa yang menilai dan laporan juga tentu harus sesuai dengan apa yang dihasilkan di unit tersebut gitu. Jadi kayak kami menyusunkan lakip, output-output apa yang kami capai di tahun ini itulah yang kami laporkan. Ada kendala terkait capaian output itu yang kami sampaikan juga. Ada perubahan terhadap capaian output itu juga kami sampaikan. Bahkan perubahan anggaran, penambahan anggaran yang berdampak terhadap capaian output, itu juga kami sampaikan di lakip.
Jadi apa yang kita evaluasi dan apa yang kita laporkan memang harusnya sama. Nah, ini nanti yang nanti permen tentang apa atau kebijakan tentang penilaian kinerja organisasi arahnya ke sana. Tentu nanti kita juga melihat lakip, juga kita akan melihat capaian terhadap unitnya seperti apa. Mungkin lebih kurang seperti itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu. Saya rasa apa yang Ibu sampaikan itu sudah bisa terjawab, ya, terjawab semua. Dan mungkin sebaiknya ke depan ada sosialisasi dari Menpan RB. Dan kalaupun memang SKP itu harus dievaluasi berdasarkan capaian organisasi, tentu itu yang lebih baik karena prinsip keadilan itu tidak dapat diterapkan selama pola penilaian SKP itu seperti hari ini. Artinya target organisasi tercapai atau tidak, semua pegawai yang adil itu nilainya baik gitu kan. Sementara kan ada mungkin pegawai yang rajin, ada juga yang ya sekedar datang ngopi gitu, nggak punya kinerja. Ya, saya kira itu saja. Ini langkah yang baik ke depannya. Tentu saja bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan individu, ASN, tetapi bagaimana membangun kinerja organisasi itu lebih baik lagi. Saya kira terima kasih Bu Dian, Bu Vina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rido. Baik, terima kasih Pak Rido untuk pertanyaannya tadi. Mungkin saya izin untuk membacakan pertanyaan yang ada di YouTube ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada pertanyaan di YouTube dari Ibu Eni Setiawati. Izin bertanya, untuk penyusunan SKP, apakah masih dibedakan antara menyusun secara kuantitatif atau kualitatif untuk SKP-nya? Mungkin seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ada di YouTube, kami persilahkan. Ya, Ibu. Dari mana tadi? Dari Ibu Eni. Ibu Eni, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang di Permen PAN 6 ini kita mendengar kita emang ada dua pendekatan ya Bu, pendekatan untuk penyusunan SKP. Bentuknya ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, sebenarnya kami persilahkan Ibu akan menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Kalau Ibu biasa menggunakan kuantitatif, karena biasa dulu kita di Perka 1 kan bicaranya target berapa gitu Bu ya. Kemudian nanti realisasi berapa, kemudian dihitung per hasil kerja. Dulu seperti itu. Kemudian kalau kualitatif kita lebih melihat secara keseluruhan outputnya seperti apa. Kalau Ibu lebih biasa menggunakan kuantitatif, silahkan. Kalaupun akan menggunakan kualitatif, silakan. Jadi memang ini pilihan Bu ya, terhadap kuantitatif maupun kualitatifnya. Selama itu yang pasti pejabat penilai kinerja memang terinfo apa yang sudah Ibu hasilkan di tiap hasil kerja, itu terbaca gitu ya. Nanti di tiap SKP-nya bagaimana indikatornya juga terbaca, dan itu sudah disepakati gitu target-target yang Ibu capai dalam tahunan. Nah, itu penuangannya silakan, mau bentuknya kuantitatif maupun bentuknya kualitatif. Nanti misalnya saya sama Vina pakai kualitatif, saya pakai kuantitatif, silahkan gitu. Nah, itu untuk memudahkan saja agar nanti terinformasi dengan sangat baik apa saja hasil kerja yang Ibu hasilkan di tahun berjalan ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dia untuk penjelasannya. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting, apakah ada yang ditanyakan kembali? Mungkin bisa raise hand. Kami persilahkan. Kalaupun memang belum ada, mungkin saya izin untuk membacakan satu pertanyaan lagi ya Bu Dian yang ada di YouTube dari Bapak Heru Febrianto. Jadi izin bertanya, bagaimana capaian kinerja organisasi atau individu yang berdampak dari penyelesaian birokrasi di pertengahan tahun? Apakah harus direvisi atau seperti apa? Seperti itu. Bagaimana Ibu Dian? Ya, mungkin itu yang dari YouTube. Ya, silakan Ibu. Ya, berarti mungkin ada perubahan terhadap jabatan mungkin ya, karena penyederhanaan birokrasi kan menghilangkan tadi adanya jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Nah, ketika Ibu
awalnya mungkin struktural, misalnya eselon 4 atau eselon 3, kemudian dengan adanya penyederhanaan birokrasi, Ibu berubah menjadi jabatan fungsional, mungkin madya atau muda. Nah, penyesuaian terhadap SKP-nya bisa langsung dilaksanakan sampai akhir tahun saja, dengan catatan pejabat penilai kinerjanya Ibunya tetap. Pejabat penilai kinerja Ibu tetap tidak berubah. Nanti penyesuaiannya langsung saja melalui dialog kinerja, kemudian dituangkan di akhir tahun. Itu lebih mudah dilaksanakan. Ini misalnya saya di bulan April, misalnya saya jadi JF muda gitu kan, JF muda, tapi pejabat penilai kinerja saya atau unit kerja saya tetap gitu. Nah, nanti saya akan dialog apakah perencanaan kita tahunan ini masih tetap dilaksanakan atau ada perubahan. Ketika itu ada perubahan atau penambahan, nanti di akhir tahun Ibu tinggal tambahkan output-output apa saja yang Ibu hasilkan selama tahun itu. Nah, itu paling nanti perubahannya di akhir tahun jabatan Ibu berubah gitu kan. Jabatan Ibu berubah. Nah, memang pengelolaan kinerja ini tentu harus dilengkapi dengan aplikasi ya tadi Bu. Selama kita punya aplikasi yang dinamis, hal tersebut tuh dengan mudah kita laksanakan. Namun karena bentuknya sekarang masih bentuknya dokumen, nah penyesuaian-penyesuaian itu apakah nanti jabatan saya berubah, pejabat penilai kinerja saya berubah, kemudian penetapan di awal tahun itu harus berubah gitu. Nah, itu memang jadinya bentuknya dokumen gitu. Tapi untuk memudahkannya, nanti Ibu di akhir tahun saja Ibu rubah, Ibu tambahkan output-output yang berkesesuaian. Kemudian bukti realisasinya juga perlu nanti disampaikan seperti apa. Nanti jabatan Ibu berubah, kalau pejabat penilai kinerja berubah langsung ditandatangan. Namun ketika Ibu nanti pindah unit, nah pindah unit ini yang harus disesuaikan. Jadi misalnya Ibu awalnya eh, struktural di unit A, kemudian Ibu di penyederhanaan birokrasi jadi JF di unit yang lain, di mana mungkin tusinya berubah. Nah, itu memang harus disesuaikan, yang lama harus dinilaikan dulu. Atau kalau Ibu nggak mau dinilaikan dulu, nanti di akhir tahun ketika penilaian, semuanya dituangkan semua, output-outputnya dituangkan semua, namun output-output yang berkaitan di unit yang lain nanti perlu dimintakan nilainya ke pejabat penilai kinerja di unit A. Nah, nanti baru disampaikan ke pejabat penilai kinerja Ibu saat ini seperti apa. Nilai akhirnya yang menetapkan adalah di mana unit Ibu berada. Apakah nanti nilainya baik atau sangat baik, perlu mempertimbangkan output di unit sebelumnya yang dinilai oleh pejabat penilai kinerja sebelumnya. Jadi memang Permenpan 6 ini lebih sederhana, Bapak Ibu, lebih mudah, terutama ketika nanti sudah dilengkapi dengan sistem-sistem ya. Nanti perpindahan-perpindahan seperti ini, perubahan organisasi, makanya kita ada sistem kerja yang agile, dinamis gitu kan. Nah, ini nanti seperti itu gitu. Nanti kita dinilaikannya itu tinggal tinggal nanya output kita sebelumnya itu dinilaikan seperti apa. Nah, pejabat penilai kinerja saat inilah yang nanti terakhir akan menilaikan. Mungkin seperti itu. Ibu bisa melanjutkan. Begini Bu, misalnya kita mau naik jabatan Ibu ke jenjang berikutnya, apakah kita juga harus mendapatkan rekomendasi dari Menpan untuk kenaikan jabatan tersebut atau cukup mengurus di lingkungan unit organisasi yang sedang kita bertugas sekarang, Bu? Kenaikan jabatan fungsional ya, Bu, maksudnya? Iya, misalnya dari muda, misalnya ke madya atau dari pertama ke muda. Ini untuk yang adminkes, apakah kita juga harus minta rekomendasi dari Menpan untuk kenaikan jabatan tersebut atau hanya mengurus di lingkungan unit organisasi di mana kita bertugas, Ibu? Iya. Apakah Kalau diperlukan rekomendasi? Ya, kalau kenaikan jenjang jabatan fungsional, sepemahaman kami, Ibu, ketika Ibu naik dari pertama ke muda, yang pertama harus dilakukan adalah, pertama angka kreditnya sudah masuk ya Bu, angka kredit sudah tercukupi. Kemudian yang kedua, adanya uji kompetensi Bu. Yang ketiga, ada peta jabatannya. Selama di jenjang yang Ibu maksudkan, baik nanti naik ke muda atau naik ke madya, formasinya atau peta jabatannya tersedia, itu
bisa dilaksanakan, namun tentu perlu apa ya? Kalau seingat saya itu harus menyampaikan dulu kepada instansi pembina. Apakah peta jabatan yang ada saat ini sudah direkom oleh instansi pembina atau belum? Kalau dari instansi pembina sudah oke, yang disampaikan ke Menpan itu sebenarnya perubahan terhadap peta jabatan yang ada di e-formasi. Nah, itulah nanti yang diberikan surat apa namanya ya, surat persetujuan atau surat rekomendasinya. Nah, mungkin tahapannya seperti itu, Bu ya. Angka kreditnya tercapai, kemudian uji kompetensi, dan satu lagi peta jabatannya sudah tersedia. Nah, peta jabatan itu didapatkan biasanya dari instansi pembina. Nanti ketika itu semua telah apa ya, setelah disetujui oleh instansi pembina, peta jabatannya, UKOM-nya. Nah, perubahan terhadap peta jabatan di instansi itulah nanti yang disampaikan kepada Menpan untuk merevisi peta jabatan yang ada, karena mungkin sebelumnya kan existing 2, kemudian Ya, ditambah ada 1 orang, 3. Nah, perubahan itulah yang disampaikan ke Menpan. yang disampaikan Tapi Bu ya. semuanya dari instansi pembina sudah oke dulu gitu, Bu. Berarti di informasi kalau memang itu sudah ada peta jabatannya, berarti bisa ya Bu? Iya, tapi Bu izinnya ke instansi pembina dulu ya, Bu, bahwa itu Ya. kalau sudah dilaksanakan UKOM dan lain-lainnya, nanti dari instansi pembina. Dilampirkan biasanya ke Menpannya, Bu. Oke, makasih Bu informasinya. Terima kasih Baik, banyak. Ibu. Ya. Baik, terima kasih untuk Bu Herlena tadi ya Bu ya. Kemudian selanjutnya, kemudian saya izin dari Zoom. Ini ada Pak Zainal Abidin dan sepertinya masih ada di Zoom. Bapak mungkin dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak Zainal Abidin. Ya, kalau enggak saya bacain yang dari Zoom aja, dari Pak Zainal juga di sini ditanyakan kemudian terkait dengan bolehkah penilaian capaian kinerja individu melebihi capaian kinerja organisasi secara keseluruhan? Mungkin seperti itu yang dari Pak Zainal. Silakan Ibu. Iya, Bapak Jainal Abidin, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kita saat ini punya guideline ya Pak, guideline bagaimana mendistribusikan penilaian kinerja individu ke dalam kinerja organisasi. Tadi kalau kami sampaikan itu kita menggunakan kurva normal ya. Kalau misalnya unit kerja kita nilainya istimewa, apakah 100%-nya harus istimewa atau boleh nggak 120%? Nggak mungkin ya Pak. 100%-nya nilainya semuanya adalah sangat baik gitu Pak. Itu kan secara umum. Namun memang ketika kita memenuhi kurva normal, kita tetap harus memenuhi maksimalnya di unit kerja tersebut seperti apa. Kemudian apa ya, diikuti oleh kurva normal itu kan kurva lonceng ya Pak, ada kaki-kakinya gitu kan Pak. Jadi ketika kita bicara istimewa berarti mayoritas di istimewa, namun harus tetap ada yang baik gitu. Nah, itu untuk yang istimewa. Walaupun dimungkinkan kalau misalnya pimpinan bisa mau memberikan ada pegawai yang cukup di unit yang istimewa, itu masih memungkinkan. Dimungkinkan gitu, walaupun tidak wajib. Itu diserahkan kepada pilihan dari pimpinan. Kemudian ketika kita bicara yang unitnya baik, mayoritas ini 60% Pak di guideline-nya, 60% itu akan nilainya baik. Namun ada yang sangat baik dan ada yang cukup karena kita bicara kurva normal di situ. Nah, memang ada guiding-guidingnya dan saat ini kita masih menggunakan guiding tersebut ya Pak, guiding bagaimana mendistribusikan kinerja individu ke dalam kinerja organisasi. Jadi tidak bisa juga melebihi, namun ada persen 70%-nya, 60%-nya. Saat ini yang kita gunakan SE-nya seperti itu, Pak. Jadi tetap di tiap organisasi boleh sampai ada yang cukup, boleh ada yang kurang atau sangat kurang tergantung dari pimpinan. Namun biasanya kalau kita analogikan, kalau unit organisasinya istimewa, sudah pasti mungkin pegawai yang ada di dalamnya ya paling banyak ada 2 kategori itu aja ya Pak. Pasti dia adalah sangat baik dan baik, orang organisasinya istimewa gitu kan.
Nah, namun catatannya kembali bagaimana kita mengukur organisasi ini PR kita bersama nih. Bagaimana kita mencerminkan organisasi ini berhasil atau tidak, kita lihat dari mana. Nah, ini yang kita sedang kaji dan sedang kita diskusikan menilai kinerja organisasi yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai organisasi itu unit ini harus jalan lurus gitu ya, malah belok-belok tapi tetap di tempat yang sama gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah, hal-hal ini yang sedang kita diskusikan bagaimana menilaikan kinerja dari organisasi. Tapi saat ini bagaimana mendistribusikannya kita menggunakan kurva normal tadi, Pak. Ada maksimalnya, ada minimalnya, dimungkinkan, harus. Nah, itu ada guiding terkait hal tersebut. Demikian mungkin. Ya, baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin kalau Pak Zainal masih ada di Zoom meeting, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, kami persilahkan ya Pak ya. Mungkin sembari menunggu itu, kami ada satu lagi ya Bu Dian ya dari YouTube, karena dari Zoom ini belum ada. Ini ada dari Bapak Sam Arif, Bu, terkait dengan dalam perencanaan kinerja, apa bisa disimpulkan satu rencana hasil kerja terdiri dari satu indikator kinerja individu. Nah, ini terkait dengan penginputan pada SKP-nya. Seperti itu, Ibu. Iya, satu rencana hasil kerja terdiri dari satu indikator kinerja individu. Nah, itu pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan kalau satu rencana hasil kerja itu terdiri dari satu indikator kinerja individu? Ya, seperti itu, Ibu Dian. Kami persilahkan. Iya, iya Bu. Satu hasil kerja, satu indikator kinerja. Jadi kalau tadi kami contohkan rencana hasil kerja kita adalah bagaimana, tapi kembali lagi ya Bu, untuk menuangkan rencana hasil kerja, kita bicaranya peran dan hasil sesuai dengan ruang lingkup dari jabatannya. Ketika kita bicara hasil kerja kita, misalnya tadi kami bicara kebijakan gitu ya, kebijakan, nah bagaimana output tersebut dapat diukur. Dapat diukurnya dengan cara apa? Kita lihat apakah indikatornya itu semakin cepat semakin baik, semakin banyak semakin baik, atau kita bicara kualitas yang baik lah yang nilainya baik. Nah, aspek ini bisa Ibu tuangkan menjadi satu indikator kinerja. Misalnya dijadikan satu. Misalnya ya, kalau itu tidak memberatkan Ibu, misalnya kalau kita bicara kualitas, semakin berkualitas berarti ukurannya akan semakin baik. Dilihatnya gimana kualitas? Kita lihat apakah tadi harapan ekspektasi dari pimpinan itu tercapai melalui substansi-substansinya, atau ada typo-typo tertentu, itu kan bicara kualitas ya. Nah, itu satu indikator. Tapi kalau mau Ibu pisahkan antara kualitas, waktu menjadi dua indikator, itu juga memungkinkan. Tapi kalau kami biasanya kami tuangkan dalam satu indikator, baik kuantitas tambah waktu, kualitas tambah waktu. Jadi itu yang kami buatkan di dalam SKP kami. Tapi kalaupun Ibu belum punya SOP tentang waktu, kan itu bicaranya berarti kita bicaranya kuantitas misalnya, jumlah. Berarti itu satu saja. Tapi kalau mau ditambahkan waktu menjadi satu kesatuan kuantitas dan waktu gitu ya, selama Ibu punya SOP yang jelas, bagaimana menghasilkan suatu hasil kerja tersebut, ya itu bisa menjadi satu indikator. Tergantung mudahnya bagaimana ya Bu, apakah kita bicara kalau kita nggak punya SOP, boleh nggak bicara jumlah? Boleh, kita pakai persentase gitu Bu ya, kita pakai jumlah, nah itu bisa bentuknya seperti itu. Atau bicara kualitas, nggak ada typo, semuanya apa substansinya bagus gitu, semuanya ini hasil analisisnya tercermin misalnya di dalam hasil analisis tersebut gitu kan. Nah, itu bentuknya kualitas, itu jadi satu. Bisa bisa dipisah atau bisa dijadikan satu, terserah Ibu, yang penting itu mencerminkan bagaimana mengukur kinerja dari Ibu tadi. Mungkin demikian. Baik, Bu Dian. Ya,
Saya izin membacakan satu lagi ya Bu ya, lewat chat di YouTube, yaitu ada dari Bapak Zulfikar SE terkait dengan predikat organisasi sangat baik. Apakah untuk kontribusi penilaian kinerja pegawai harus mengikuti tabel distribusi yang telah ditetapkan? Ya, terkait dengan di SE3 tadi. Baik, Ibu, silakan. Iya, baik Bapak Ibu, mungkin sembari menunggu Budian, kita akan dipaparkan sedikit atau akan ditampilkan sedikit terkait dengan SE3 tahun 2023 kemarin ya, terkait dengan eh, Bapak apa jawaban dari Pak Sulfikar tadi terkait dengan distribusi untuk predikat dari pegawai yang disesuaikan dengan predikat dari organisasinya seperti itu. Baik. Tema kita hari ini sebenarnya perencanaan ya Bapak Ibu, namun kami juga sadari memang di awal tahun ini masih banyak juga instansi pemerintah yang sedang melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawainya. Nah, memang hal baru bagi kita bersama, mungkin Bapak Ibu sekalian, SE3 karena terbitnya di Januari 2023, jadi mungkin masih banyak dari instansi pemerintah di tahun 2023 yang belum menggunakan SE3 tahun 2023 ini. Nah, sedikit kami sampaikan guiding ya, guiding bagaimana mendistribusikan kinerja pegawai ke dalam kinerja individu. Mohon maaf. Ya, ini mungkin guiding kinerja pegawai sesuai dengan SE3 Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau yang sebelah kiri ini adalah nilai dari organisasinya atau predikat capaian organisasi, ada istimewa, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Sama predikatnya antara predikat unit kerja dan predikat individu. Yang membedakan mungkin istimewa gitu kan, dan cukup. Kalau cukup ini di predikat kinerja pegawai kan butuh perbaikan. Kalau yang eh, istimewa itu di predikat kinerja pegawai itu sangat baik. Nah, guidingnya saat ini SE-nya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi kami sampaikan maksimal untuk yang unit kerjanya istimewa sangat baik adalah 70%. Namun dimungkinkan ada yang baik, ada yang butuh perbaikan, ada kurang atau sangat kurang. Ini tergantung dari pimpinan. Kemudian ketika unit kerjanya baik, dimungkinkan ada sangat baik, maksimal 70%-nya adalah baik. Jadi maksimal 70% ini sesuai dengan kinerja dari unitnya. Logikanya kan seperti itu. Kalau dia sangat baik, kalau unit kerjanya istimewa berarti maksimal 70% akan sangat baik. Kalau unit kerjanya baik, maksimal unit kerjanya 70% adalah baik untuk individunya. Begitu juga untuk cukup. Kalau cukup di sini kita minimalkan 60% gitu kan. Ada maksimal 10%-nya sangat baik. Nah, apakah ini harus Bapak Ibu ikutin? Memang saat ini SE ini mengisi kekosongan yang guiding yang ada di Permen-Pan 6. Kalau kita bicara Permen-Pan 6, di situ tidak ada force distribusi atau distribusi memaksa 70%, 80% itu nggak ada seperti itu. Jadi selama memenuhi kurva, ya sudah kita anggap itu sudah mengikuti Permen-Pan 6. Namun karena memang banyak juga pertanyaan kepada kami gitu ya, bagaimana pimpinan ini akan mendistribusikan pegawai yang ada di dalam unitnya. Apakah ada persentase tersendiri? Nah, makanya kemudian kami buatkan SE ini. Nah, ketika ini berjalan di tahun 2023, masih banyak yang memang belum melaksanakan. Jadi semua hanya menilaikan pegawainya itu atau individu itu ke dalam dua predikat saja, sangat baik dan baik. Namun ketika ini dinilai kan sangat baik dan baik, nanti tidak terjadi transformasi dong ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita harapannya dengan adanya Permen-Pan 6 ini ada transformasi terkait dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerjanya seperti apa? Ya memang pegawai harus didefinisikan lalu harus diklasifikasikan ke dalam predikat-predikat yang ada di Permen-Pan 6 ini. Ada 5 predikat.
ada sangat baik sampai kepada sangat kurang, dan ini harus didistribusikan sesuai dengan kinerja dari organisasinya. Namun bagaimana mendistribusikannya ada di SE ini. Nah, memang banyak juga yang mempertanyakan wajib nggak, harus nggak gitu ya. Nah, memang saat ini kami mewajibkan ya Bapak dan Ibu, tapi selama tidak berhubungan dengan finansial ya. Ketika nanti predikat ini berhubungan dengan finansial Bapak dan Ibu, misalnya terkait dengan jadinya tidak menerima tukin dan lain-lain, tapi itu masih memerlukan peraturan yang lebih tinggi terkait hal tersebut, karena ini bentuknya hanya SE ya. Nah, kalau udah terkait dengan finansial, nanti itu harusnya diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi, dan itu yang harusnya nanti kita tunggu ya terkait hal tersebut. Tapi saat ini kalau itu tidak terkait dengan finansial gitu dan hanya bentuknya dokumentasi untuk perbaikan ke depan bagi Bapak dan Ibu, kami harapannya dapat menggunakan SE ini gitu. Dan ini adalah panduan bagi pimpinan untuk mendistribusikan pegawai yang ada di dalam unit tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dian. Datanya terkait dengan tabel dari distribusi tadi. Mungkin untuk terakhir kalinya, Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan dari dari Zoom, dari Bapak Reynold ya, dari Lapas Bang Pidi. Mungkin Bapak karena masih ada di Zoom, apakah bisa disampaikan secara langsung, Pak? Untuk pertanyaannya, silakan Bapak Reynold. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, saya Renol dari Lapas Bang Pidi Bu Aceh. Jadi Bu, saya sekarang sudah diangkat ke JF ini Bu, TMT 14 Juli 2023. Eh, jadi itu kan untuk perhitungan sekarang kan sudah tidak ada lagi eh, apa namanya lupa Bu ya. Jadi kan sudah dialihkan ke ekspektasi pimpinan. Jadi Bu, misalkan yang JF ini di Desember itu kan penilaian predikat kinerjanya sudah dinilai itu, dan ternyata eh, kekurangan misalnya 0,3 dan diprediksi itu bisa dicapai nanti itu di bulan Januari ini misalkan. Apakah SKP yang 2024 ini dibuatkan dulu untuk yang periode Januarinya terlebih dahulu, dan setelahnya itu nanti bisa dibuat untuk SKP periode Februari sampai Desember 2024. Apakah bisa seperti itu Ibu? Mohon penjelasan dari Ibu. Mungkin cukup Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Reynold yang tadi terkait dengan periode untuk pembuatan SKP-nya ya Pak ya, karena tadi terkait juga dengan angka kreditnya seperti itu. Baik, silakan Ibu Dian. Ya, Pak Reynold, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Bapak kurang 0,3 ya Pak, 0,3 angka kreditnya. Berdasarkan predikat ya tahun 2023, kemudian kurang 0,3 angka kredit. Nah, apakah bisa dibuatkan bulan Januari? Nah, memang kami itu, tadi kami sampaikan kita punya evaluasi itu tahunan dan periodik Pak. Tahunan itu untuk penilaian kinerja tahunan yang full cycle, yang lengkap gitu ya, dari Januari sampai kepada Desember. Nah, namun periodik yang kami sarankan itu memang bentuknya lebih kepada 3 bulanan ya, triwulanan tahun berjalan tadi. Cuma saya nggak tahu nih di tempat Bapak apakah sudah menerapkan evaluasi periodik atau belum. Kalau misalnya Bapak sudah menerapkan evaluasi periodik inilah yang Bapak dapat gunakan untuk menambah kekurangan angka kredit yang Bapak butuhkan. Jadi memang nggak bulanan nih Pak, kita bicaranya triwulanan. Karena kalau kita bicara triwulanan itu perencanaan kita yang 1 tahunan, kita breakdown menjadi triwulanan. Dari triwulanan inilah nanti rencana aksi dalam triwulanan ini apa saja yang harus Bapak capai, apakah tercapai atau tidak, kemudian keluar predikatnya. Nah, kekurangan dari angka kredit inilah nanti yang bisa ditambahkan berdasarkan predikat kinerja triwulanan tadi.
Nah, makanya nanti dinilaikan evaluasi periodiknya, nanti kekurangannya ditambahkan untuk yang tahun 2024 untuk kenaikan pangkatnya Bapak. Nah, memang Bapak harus sarankan nih ke unit ya, ke unit kerja atau bidang yang mengurusi pengolahan kinerja untuk evaluasi periodiknya seperti apa. Karena memang kalau itu tidak ada, nanti kekurangan 0,3-nya Bapak ini agak sulit juga kita ini ya Pak, kita dapatkan. Karena masa kita harus nunggu 1 tahun ya Pak. Karena itu cuma perlu 0,3 gitu. Nah ini perlu Bapak sampaikan untuk pengolahan kinerja secara periodiknya perlu dibuatkan, dinilaikan seperti apa, nanti kekurangannya bisa untuk Bapak, untuk naik jenjang ya. Bapak mau naik jenjang atau naik pangkat? Eh, naik jenjang ke terampil ya Bu. Oh iya, nah itu nanti bisa ya Pak disampaikan kepada pengelola kinerjanya, evaluasi periodiknya harus dilaksanakan untuk menambah kurangan angka kredit yang tahunan. Karena kita juga punya kenaikan pangkat yang 6 kali ya Pak, 6 kali yang dari BKN gitu kan. Nah itu juga dasarnya berdasarkan evaluasi kinerja periodik. Sementara seperti itu Pak Renold. Baik Bu, sudah cukup jelas Bu. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Ya, terima kasih Pak Renold. Ya, baik, terima kasih Pak Reynolds. Ya baik, Bapak Ibu, mungkin tadi yang dari Pak Reynolds merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab untuk di sesi bisa tanya kebijakan Pan RB kali ini. Terima kasih untuk Budian yang hari ini sudah bisa membawakan bisa tanya kebijakan Pan RB, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom meeting maupun melalui channel YouTube Kementerian Pan RB. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan kebijakan perencanaan kinerja. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan jawaban yang kurang memuaskan. Mungkin kami pamit dulu. Wassalamualaikum dan sampai jumpa pada kegiatan Bisa Tanya Pan RB selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangan. Izin live.